Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahman Candi Permana dari kelas manajemen C Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas atau salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu untuk tugasnya di sini terkait pematerian perkuliahan ada Profitability Index atau PI. Nah, untuk penjelasannya di sini sudah tertera dengan jelas. Metode ini digunakan untuk menghitung seperti itu perbandingan antara nilai arus. Kemudian break even point atau BEP, dan selanjutnya itu profitability ratio atau PR, dan kemudian benefit cost ratio atau disingkat BC. Nah, untuk tugasnya itu di sini saya diminta untuk mengerjakan tentang PI, BEP, PR, kemudian BC. Nah, untuk sebelumnya saya sudah mengerjakan tugas tersebut dan kita langsung saja ke penjelasannya gitu. Untuk di PI ini saya menyambung dari yang kemarin. Nah, untuk cash inflow di sini diambil dari net present value atau NPV yang C5. Nah, yang ini. Kemudian untuk diskon faktor itu masih sama rumusnya seperti yang kemarin, yaitu 1, kemudian per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian diabsolutkan, kemudian pangkat B5. Nah, untuk present value di sini masih sama juga sistem pengerjaannya, yaitu C5 dikali D5 atau cash inflow dikali diskon faktor. Kemudian untuk di mesin B itu cash inflow diambil dari net present value yang satunya lagi, atau di mesin B juga di sini cash inflow-nya. Nah, untuk ke bawahnya itu sama, kita menggunakan cara yang cepat, ini ditarik ke bawah ke sini. Kemudian untuk diskon faktor masih sama halnya, 1 per atau dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian diabsolutkan pangkat tahun. Di sini juga sama, pangkat tahun untuk diskon faktornya. Nah, kemudian untuk nilai sisa XCF tahun kelima juga masih sama yang kemarin ya. Di sini untuk menghitung profitability index-nya yaitu E11 dibagi E2 atau total present value dibagi dengan initial investment. Nah, jadi untuk yang mesin A itu untuk mencari profitability index-nya itu total present value dibagi dengan initial investment. Untuk di mesin B itu juga masih sama, total present value atau 40 juta dibagi dengan initial investment yaitu 32 juta. Maka hasilnya itu akan 1,27 dan yang di mesin A 1,71. Baik, sekarang kita lanjut saja. Untuk ke BEP di sini analisis BEP-nya itu untuk
total penjumlahan yaitu jumlah produk dikalikan dengan harga jual per unit. Dan kemudian untuk biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya itu total biaya variabel dibagi dengan total penjualan, atau di sini 2.500.000 per 5 juta dan hasilnya itu 0,50. Nah, untuk BEP dalam unit, di sini menggunakan rumus biaya tetap atau 2 juta dibagi harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel. Jadi kita sebut saja C9 ini 2 juta biaya tetap, kemudian dibagi dalam kurung harga jual per unit atau 250 dikurangi dengan 125, maka hasilnya itu akan 16.000. Nah, untuk BEP dalam rupiah itu C9 atau biaya tetap atau 2 juta dibagi dalam kurung 1 dikurangi 125 atau C12, di sini biaya variabel ya 125 dibagi C6 yaitu harga jual per unit. Di sini 250 dan hasilnya itu akan 4 juta. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang selanjutnya yaitu ada PR atau sering disebut juga profitability ratio. Nah, di sini itu yang pertama ada dari PT Nisrina Sitkin Alia. Untuk NOI-nya atau laba bersihnya yaitu sebesar 4 juta dan kemudian NS-nya atau penjualannya itu sebesar 24 juta. Maka di sini saya menulis NOI 4 juta kemudian SS 24 juta dan untuk 100%-nya itu 100%. Nah, untuk menghitung profit margin yaitu menggunakan rumus NOI dibagi dengan 24 juta atau NS, kemudian dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya itu akan 16,7%. Kemudian untuk earning power, di sini contohnya itu PD Wafa mempunyai data NOI sebesar 4 juta, kemudian TA atau total aset sebesar 15 juta. Maka di sini NOI ditulis 4 juta, kemudian TA 15 juta. Nah, di sini itu hasilnya itu adalah 100% ya, antara 4 juta dan 15 juta. Untuk menghitung EP itu yaitu laba bersih dibagi total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Atau NOI dibagi TA, kemudian dikalikan 100%, maka hasilnya itu akan 26,7%. Selanjutnya itu ke ROI atau Return on Investment. Di sini itu Sevikesa mempunyai data NOI sebesar 4 juta, kemudian TI-nya itu sebesar 12 juta. Nah, hitung ROI dan jika COC, cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Di sini saya menuliskan
untuk NOI-nya itu 4 juta, kemudian TI-nya 12 juta, dan keseluruhannya itu 100%. Untuk mencari ROI itu NOI dibagi dengan 12 juta atau TI, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya itu akan 33%. Dan kemudian untuk yang terakhir itu rentabilitas modal sendiri. Saya mengambil contohnya PT Deni Santosa mempunyai data NOI sebesar 10 juta, kemudian interest sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan kemudian modal sendiri sebesar 20 juta. Nah, di sini saya menuliskan mohon maaf di sini agak typo ya. Ini maksud saya NOI ya. Nah, untuk NOI-nya itu sebesar 10 juta, kemudian interest 5%, kemudian tax atau pajak itu 10%, dan untuk menghitung EAT yaitu 10 juta atau NOI dikurangi dalam kurung NOI dikali dengan interest, kemudian ditambah dengan NOI lagi, dan kemudian dikali dengan tax atau pajak. Dan untuk hasilnya itu adalah senilai 8.500.000. Nah, untuk yang menghitung rentabilitas modal sendiri, di sini itu EAT-nya itu 8.500.000, kemudian modal sendirinya itu 20 juta, dan keseluruhannya 100%, dan untuk menghitungnya itu sama halnya seperti yang lainnya, antara EAT 8.500.000 dibagi dengan 24 H24 atau modal sendiri yaitu 20 juta, dan di sini keseluruhannya itu 100%, dikalikan 100%, maka hasilnya itu akan 42 juta, mohon maaf, maka hasilnya itu akan 42,5%. Itu. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada benefit cost ratio tetap. Di sini saya mengambil contohnya itu pada suatu proyek pengairan ya. Ada investasi awal sebesar 1 miliar, kemudian ditentukan bunganya itu sebesar 5%, dan kemudian depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residunya itu 10%. Kemudian untuk biaya operasional sebesar 20 juta, dan keuntungan proyek tersebut sebesar 126 juta per bulan. Nah, di sini initial investment-nya itu adalah 1 miliar, dan rate-nya itu 5%. Untuk nilai residu 10%, dan depresiasi 30 tahun. Dan untuk biaya operasional di sini 20 juta, dan total biayanya itu 100 juta. Untuk menghitung total biaya, yaitu menggunakan rumus initial investment dikali dengan rate, kemudian ditambah kurung buka lagi initial investment dikurangi kurung buka lagi initial investment dikali dengan nilai residu kurung tutup, kemudian di kurung tutup lagi. Kemudian setelah itu dibagi antara depresiasi ditambah dengan biaya operasional, maka hasilnya itu adalah 100 juta. Nah, untuk benefit per tahunnya itu sebesar 126 juta, dan untuk BC ratio yaitu antara benefit per tahun dibagi dengan total biaya, yang hasilnya itu adalah
1,26. Nah, untuk di sini base ratio tidak tetap, yaitu untuk initial investment-nya itu masih sama 1M atau 1 miliar, kemudian rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, total biayanya juga masih sama menghitungnya, dan untuk base ratio tidak tetap itu antara benefit per tahun 100 atau 126 juta dibagi dengan total biaya, maka akan hasilnya itu 1,26. Ini untuk tahun yang pertama ya. Kemudian untuk tahun yang kedua itu untuk menghitung base ratio-nya itu sama antara benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Dan untuk total biayanya itu berbeda rumusnya, yaitu di sini kurung buka, kemudian initial investment dikali dengan rate, kemudian kurung tutup, kemudian ditambah, dan kurung buka lagi, initial investment dikurangi kurung buka, initial investment dikali dengan nilai residu, kemudian dikurung tutup, dibagi dengan depresiasi 30 ditambah dengan biaya operasional. Maka hasilnya itu adalah 110 juta. Nah, untuk base ratio-nya atau rasionya itu masih sama, yaitu antara benefit per tahun dibagi dengan total biaya, yang hasilnya itu adalah 1,145. Ini untuk tahun kedua. Dan untuk tahun ketiga, nah, menghitung total biayanya itu adalah kurung buka, kemudian initial investment dikali dengan nilai rate, initial investment dikali dengan rate, kemudian kurung tutup, ditambahkan, dikurung buka lagi, kemudian initial investment dikurangi, kurung tutup, initial investment dikali dengan nilai residu, kemudian kurung tutup, dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Maka hasilnya itu adalah 130 juta. Nah, untuk penghitungan base ratio tidak tetapnya itu masih sama, yaitu antara benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Dan untuk hasilnya itu adalah 0,969. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan memerhatikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.